Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk adik-adik kami semuanya, peserta tryout bimbel online Talenta Indonesia, dan juga adik-adik kami yang sudah belajar di lokasi bimbel Talenta. Kali ini untuk pembahasan soal tryout materi pengetahuan kuantitatif akan dibahas bersama dengan Abang. Jadi perkenalkan, nama Abang itu Bang Duan Panjaitan, pembimbing pengajar matematika di bimbel Talenta lokasi Pematang Siantar, kan gitu. Nah, jadi untuk berikutnya ini Abang akan coba membagi atau membantu adik-adik untuk membahas soal tryout online kita yang kedua, kan gitu. Nah, jadi coba kita perhatikan straight to the point, langsung aja kita ke intinya. Kita langsung masuk untuk pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal yang nomor 1, katanya di soal ini perhatikan segitiga berikut. Ada segitiga, jadi sudut ABC-nya itu, kan gitu, sudut ABC-nya itu sama dengan sudut ACB-nya, sama-sama 75 derajat. Kita tandai dulu ya, ACB, terus ABC, sama-sama 75 derajat. Jadi ACB di sini dia 75 derajat, ACB, terus ACB 75 derajat, ABC juga 75 derajat. Di sini dia 75 derajat. Nah, kita tahu kalau segitiga ABC, namanya juga segitiga, kalau dijumlahin, namanya juga segitiga. Kalau dijumlahin, tentunya 180 derajat. Jadi kalau yang ini saja pun dia sudah 75 derajat, yang ini juga sudah 75 derajat. Karena setiap sudut di segitiga kalau dijumlahkan 180, jadi ketiga atau sudut A tentunya tersisa 30 derajat. Artinya sudut A ini terdiri dari X dijumlahkan dengan X dijumlahkan dengan X. Artinya boleh Abang sebutkan X dijumlahkan dengan X dijumlahkan dengan X itu bisa Abang sebutkan menjadi 3X ya. Berarti dalam hal ini kita dapat sebuah persamaan kalau 3X itu nilainya sama dengan 30 derajat. Itu mengakibatkan kalau nilai 1X itu 30 bagi 3 ya, 10 derajat. Nah, kemudian kalau 1X ini kan 30 derajat. Ada bisa lihat segitiga ABD, segitiga ABD. Segitiga juga yang dimana total sudutnya tentunya 180 derajat. Artinya bisa lihat ini 75 derajat yang sudah dikasih tahu di soal dijumlahkan dengan X yang kita sudah tahu nilainya 10 derajat, dan ini sudut D. Nah, di sini ya sudut D. Abang sebutkan aja itu sudut D kan gitu kan. Artinya ya kalau dijumlahin semuanya ya pasti 180 derajat. Jadi bisa Abang sebutkan kalau 75 derajat dijumlahkan dengan X yakni 10 derajat dijumlahkan dengan sudut D, dijumlahkan dengan sudut D, itu total semuanya karena segitiganya segitiga ABD adalah 180 derajat. Jadi untuk sudut D sendiri, kalau kita kurangkan kita dapat nilai 95 derajat. Lalu kemudian apa hubungannya antara sudut D dengan sudut Y? Karena berhubungan sama yang ditanya, X plus Y. Kalau X-nya kan udah tahu 10. Ini kan berpelurus. Kalau berpelurus itu kan sudut pasti dijumlahin 180 juga. Kan begitu kan? Artinya, sudut D yang kita dapat tadi yakni 95 derajat, kalau adik jumlahkan dengan sudut Y, itu tentunya 180 derajat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adik dapat besar daripada nilai Y itu adalah sebesar 85 derajat. Karena pindahin 95 kan. Nah, pertanyaan soalnya apa, Bang? Pertanyaan soalnya adalah X plus Y. Ya, X-nya 10, Y-nya 85, maka jawabannya adalah 95 derajat. Gitu ya, untuk soal pengetahuan kuantitatif yang nomor 1. Next, kita ambil soal kita yang ada di nomor 2. Ada bisa lihat, bermain-main di segitiga lagi, katanya sebuah segitiga PQR adalah segitiga sama kaki. Apakah? Nah, ini pertanyaannya, apakah segitiga PQR adalah sama kaki? Untuk menjawab soal yang bertipe seperti ini, maka yang pertama adalah gunakan hanya informasi nomor 1 dulu. Terjawab enggak? Kalau ada sebuah segitiga PQR, Abang sudah gambarkan segitiga PQR-nya di sini. Kalau hanya sudut PQR-nya 60, hanya sudut PQR-nya 60, kalau ada hanya sudut PQR-nya 60 derajat, apakah segitiga ini bisa kita simpulkan? Kalau ini adalah segitiga sama kaki. Dengan sifat segitiga sama kaki ya, dua sudut harus sama kan gitu kan, Di? Dua buah sudut harus sama kan gitu. Dan ini tentunya belum cukup kalau hanya menggunakan pernyataan nomor 1 saja untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang gimana kalau kita hanya menggunakan pernyataan nomor 2, di mana sudut PRQ, Abang tandain dulu PRQ, katakan ini PRQ-nya di sudut R berarti ya sebesar alfa. Dan sudut KPR
Ini juga sama katanya untuk pernyataan yang nomor 2, berarti juga sebesar alfa. Apakah ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan di soal kalau ini adalah sebuah segitiga sama kaki? Tentunya yes. Karena sama-sama alfa kan, artinya sama kaki di mana? Panjang RQ akan sama dengan panjang PQ-nya. Panjang RQ akan sama dengan panjang PQ-nya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Begitu ya. Nah, next one kita akan lihat lagi untuk soal yang berikutnya yang ada di nomor 3. Katanya gini, ada 7 pasang suami istri. Kalau udah 7 pasang suami istri berarti orangnya ada 14 orang ya, kan gitu kan? Orangnya itu ada sebanyak 14 orang. Katanya menghadiri sebuah pesta. Nah, mereka yang pesta, kita yang repot. Semua tamu undangan tidak saling mengenal kecuali dengan pasangan mereka masing-masing. Kita tahu ya kalau 14 orang ini sebenarnya tidak saling mengenal kecuali dengan istrinya atau sama suaminya. Hal yang aneh itu kalau sempat suami istri mereka belum saling mengenal kan gitu kan. Nah mereka masing-masing saat pesta dimulai semua pasangan mulai saling berkenalan dengan cara saling berjabat tangan dengan orang yang tidak mereka kenal. Nah, katanya kuantitas P dan Q, berapa banyak jabat tangan yang terjadi kan gitu kan. Nah katanya saat pesta dimulai semua pasangan mulai saling berkenalan dengan cara saling berjabat tangan dengan orang yang tidak mereka kenal. Jadi orang yang mereka kenal mereka nggak jabat tangan lagi, artinya si suami nggak berjabat tangan lagi sama istrinya karena kayaknya pernah jumpa gitu ya. Nah jadi gini, kalau udah konsep jabat tangan itu kan pasti menggunakan konsep kombinasi di mana sekali salaman tentunya ada sebanyak 2 orang ya, nggak mungkin salaman 3 orang itu home timpa ya. Oke, dari berapa orang? Dari 14 orang yang mau ingin saling bersama-laman. Berarti ini kita tahu kombinasi ya, berarti ini 14 faktorial dibagikan dengan 14 kurangi 2. Berarti jadinya 12 faktorial yang dikaliin sama 2 faktorial. Kalau kita jabarin 14 faktorial itu kan 14 dikalikan dengan 13 baru dikalikan dengan 12 lagi. Sampai putus di faktorialin kan gitu kan. Baru dibagi dengan 12 faktorial kali 2 faktorial. 2 kali 1 kan gitu kan. Berarti 2 faktorial, 12 faktorialnya habis. 14-nya pun bisa habis sama 2. Berarti ini tinggal 7. 7 kali 13 kan gitu kan. Jadi kalau ditanya katanya 7 kali 13 berarti akan ada sebanyak 91 salaman. Sudah include suami dengan istri saling bersalaman. Sudah include ya, suami sama istri saling bersalaman. Kan disyaratin kalau apa? Kalau dia hanya bersalaman dengan orang yang tadi yang tidak mereka kenal. Berarti kalau ditanya katanya berapa jabat tangan yang terjadi, kita nggak bisa jawab itu langsung 91. Tapi 91 harus kita kurangin dengan berapa? Dikurangin dengan 7. Kenapa? Pastinya ada 7 salaman yang suami istri saling berkenalan kan gitu kan, berkenalan kembali kan gitu kan, sesuai dengan konsep kita nggak ikutkan itu lagi. Jadi ada berapa banyak ini? Tentunya 91 kurang 7 84, sedangkan kuantitas Q-nya 70. Maka dari sini bisa kita simpulkan kuantitas P akan lebih besar daripada kuantitas Q. Itu untuk yang nomor 2. Next one untuk yang nomor 3. Nomor 4. Tersedia 6 buah kursi yang disusun melingkar. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q? Oke. Jadi untuk menyusun banyak menyusun orang melingkar, namanya itu di matematika namanya permutasi siklis ya, adik-adik ya. Kalau dibilang katanya permutasi siklis kan itu berapa banyak cara menyusun melingkar, di mana banyak caranya itu digunakan dengan menggunakan rumus n kurang 1 faktorial kan gitu kan, di mana n-nya itu berapa banyak orang yang mau disusun atau berapa banyak elemen yang mau disusun. Ini kita mau menyusun elemen kursi, 6 buah kursi. Berarti kalau dibilang katanya banyak susunan 6 orang yang duduk pada kursi yang disediakan. Jadi kalau dibilang katanya berapa banyak susunan, kan gitu kan? Berarti ini n kurang 1 faktorial nih. Berarti 6 kurangi nama 1 faktorial. Terhitung 5 faktorial ya adik-adik ya. Kalau dibilang katanya 5 faktorial, itu hasilnya ada sebanyak berapa? 120. Nah, kuantitas P-nya bisa kita jawab dengan 120. Sedangkan kuantitas Q-nya 124. Tentunya masih lebih besar kuantitas Q. Atau boleh abang jawab, P lebih kecil daripada Q. Oke, itu untuk soal kita yang nomor 4. Next, kita ambil soal kita yang ada di nomor 5. Operasi dot, abang sebut ini dot ya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Nah, ini soal UTBK berturut-turut nih. Dari mulai 2019, 2020, 2021 selalu ada soal yang berbentuk seperti ini ya. Jadi ini dot ini didefinisikan sebagai A dot B adalah A buka kurung artinya dikali dengan B minus 1 dikurangin dengan A. Jadi pertanyaannya kan minus 2 didotkan dengan dalam kurung 1 dot 3. Di matematika tentunya yang kita prioritaskan dikerjakan adalah yang di dalam kurung dulu.
Berarti kita cari dulu berapa? 1.3. Kita ikutkan yuk. 1.3 artinya apa? Kita ganti A-nya jadi 1, kita ganti B-nya jadi 3. Jadi operasionalnya yang ini gitu. Ya. Informasinya yang ini ya. Berarti kalau dibilang katanya A, ya udah buat A. A-nya kan 1. 1 buka kurung. B minus 1. B-nya kan kita dapat 3. Berarti 3 kita kurangi sama 1. Baru dikurangi sama A lagi balik. Kan gitu kan? Kita ikutkan rumus ini. Dikurangi dengan 1 lagi balik. Maka ini menjadi 3 kurang 1 yang hasilnya 2. 2 kali 1. Kan gitu kan? 2 kali 1. Ini jadinya 2. 2 kurangin 1. Berarti hasilnya adalah 1. Berarti 1.3. Sekali lagi, 1.3 itu hasilnya 1. Nah, pertanyaan soalnya kan negatif 2 dot dari 1.3 tadi. Berarti negatif 2 dot 1 ya. Kita ikutkan lagi persamaannya. A, buka kurung, B kurang 1. Dalam hal ini A-nya jadi minus 2. Kan gitu kan? A-nya jadi minus 2. Kemudian B-nya jadi 1. Berarti kalau dibilang katanya A dikali, berarti ini jadinya negatif 2 dikali atau buka kurung. B kurang 1, B-nya kan 1. Kurangi sama 1, baru dikurangi lagi sama A. Kan gitu kan? Ingat, dikurangi lagi sama A. A-nya kan sudah minus 2, berarti dikurangin lagi sama minus 2. Nanti ini jadi plus gitu ya. Berarti ini 1 kurangin 1 aja udah 0 nih. Kan gitu kan? 0 dikalikan dengan minus 2 udah 0 semua ini. Kan gitu kan? Berarti 0. Minus-minus jumpa jadi positif 2. Maka jawabannya adalah positif 2. Jadi yang ini opsional yang 2 yang benar. Kan gitu kan? Nah, next yang berikutnya kita akan lihat lagi untuk soal yang berikutnya yang ada di nomor 6. Nah, katanya nomor 6 gimana, Bang? Katanya harga apa? Harga 2 pensil itu 4.000 dan harga 1 buku C rupiah. Jadi 2 pensil. Mungkin bisa Abang misalkan pensil itu sebagai X ya. Berarti kalau dibilang katanya 2 pensil itu 2X sama dengan 4.000 rupiah. Kalau kita mau cari berapa harga X atau harga 1 pensil, ya tentunya 2.000 dong. Kan gitu kan? Kemudian harga 1 buku, Abang ibaratkan Y. Y 1 buku sama dengan C rupiah. Kita nggak tahu berapa C. Katanya Amir ya, entah siapapun ini, terlepas dari siapapun Amir, membeli 4 buku dan 8 pensil. Nah, jadi katanya Amir itu belanja gitu ya. Amir belanja tapi belinya 4 buku. Bisa kita bikin persamaannya 4X. Dan 8 pensil. Oh, kebalik ya. Waduh, ini jebakannya ada di sana kan gitu kan, Di. Nah, jadi dia bilangnya 4 buku ya. Karena buku itu kita misalkan dengan Y, berarti ini 4Y. Dan 8 pensil berarti dijumlahkan dengan pensil kita ibaratkan sebagai X, berarti dijumlahkan dengan 8X. Dia belanjanya sebesar ini. Jika dia bayarnya 100.000, maka jumlah kembaliannya berapa? Jadi kalau dibilang katanya kembalian, ya tentu ya berapa uang kita kan gitu kan, uang yang kita punya kan 100.000 tadi kan, uangnya Amir kan itu 100.000, ya adik kurangin aja dengan total belanjaan Amir. Total belanjaan Amir kan ini sebanyak 4Y yang dijumlahi nama 8X, kan begitu kan ya. Berarti ini jadi 100.000 kita kurangin dengan 4 kali Y, karena Y kita nggak tahu berapa, berarti tetap tulis 4C dijumlahin dengan 8X kan. X-nya kan kita udah tahu 2.000 ya, kan gitu kan. 8 kali X berarti itu sebesar 8 kali 2.000 sebesar 16.000 kan gitu kan. Yang bisa kita kurangin di sini ya 100.000, boleh kita kurangi sama 16.000. Ini kan kita kurangi satu-satu ke dalam nih kalau secara matematikanya. Berarti 100.000 kita kurangin sama 4C, terus kita kurangin lagi sama 16.000. Jadi kembaliannya itu 100.000 kita kurangin dulu sama 16.000 ya. Kalau 100.000 dikurangi sama 16.000 itu kan dapatnya kan 84.000 kan gitu kan. 84.000 yang dikurangin dengan 4C, di mana C yang kita nggak tahu berapa. Nyambung sama apa yang dikasih di option kan gitu kan. Memang ada di option dalam bentuk persamaan C. Jadi jawabannya adalah 84.000 dikurangi sama 4C gitu ya. Oke, next yang berikutnya kita ambil soal kita yang ada di nomor 7. Nih, pemfaktoran nih kan gitu kan. Abang ganti warnanya dulu ya biar nggak terlalu bosan kan gitu kan di C ile. Nah, ini katanya dengan B tidak sama dengan 3, ya kan? Ini kan hanya untuk menjaga syarat supaya terdefinisi fungsinya ya. Maka bentuk sederhana dari B kuadrat kurang 9. Ya, kalau udah cerita A kuadrat dikurangin sama B kuadrat kan itu faktorisasinya udah pasti ya. Udah pasti menjadi A plus B dikali dengan A minus B. Ya kayak B kuadrat kan gitu kan? Dikurangin dengan 9, 9 itu kan bisa kita buat menjadi 3 kuadrat. Sehingga ini A plus B ini jadi B plus 3 kan gitu kan. Ini jadi B plus 3 dikali dengan A minus B berarti ini menjadi B minus 3. Kan boleh jadi seperti itu kan ya. Berarti B kuadrat kurang 9 faktorisasinya bisa kita buat menjadi
B plus 3 dikali dengan B minus 3 yang bakalan dibagikan dengan. Nah, yang ini 6 dikurang dengan 2B. Abang bisa kita keluarkan 2 itu. Nah, jadi dari 6 kita keluarkan 2, artinya 2 kali berapa supaya 6 ya 2 kali 3. Dikurang dengan ini kan 2B. Kalau kita keluarin 2 kan tinggal B-nya. Nah, artinya kalau kita kali ke dalam 2 kali 3 ini 6, 2 kali minus B, min 2B. Tetap hasilnya sama. Terus yang ini, B minus 3 dengan 3 minus B, yaitu bisa saling memaafkan dong. Kan gitu kan? Bisa habis. Tapi bisa habis pun karena berkebalikan tanda, habis tapi tersisa negatif. Gitu deh ya. Habis karena berkebalikan tanda, tapi tetap bersisa dia negatif sekali lagi. Sehingga jawabannya bisa kita buat menjadi bentuk yang seperti ini. Negatif kali B berarti negatif B, negatif kali 3 berarti negatif 3, pernya per berapa Bang? Per 2. Jadi jawabannya yang ini nih, kan gitu kan, Di. Min B, min 3 per 2. Oke, next one, yang berikutnya kita ambil lagi soal kita yang ada di nomor 8. A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Ide, persamaan kuadrat, kan gitu kan? Ada yang punya trauma tersendiri dengan persamaan kuadrat, abang pikir nggak ada, kan gitu kan? Karena persamaan kuadrat masih dalam kondisi taraf yang gampang. Pokoknya katanya akar-akarnya adalah A dan B, di mana besar daripada A itu sama dengan 2 kalinya B. Artinya gini, kalau udah cerita persamaan kuadrat kan, kalau udah cerita persamaan kuadrat, ya berarti adik harus hafal rumus jumlah akar-akar dengan hasil kali akar-akar. Wajib, ya kan? Jadi kayak ibarat kalau dibilang katanya X kuadrat dijumlahin sama 6X, kan gitu kan, dijumlahin sama M, dia punya nilai sama dengan 0, dia punya akar-akar A dan B. Kan gitu kan? Jumlah akar-akar, berarti A plus B. Itu kan pakai rumus min B per A. Kan ada teori yang mengatakan kalau AX kuadrat dijumlahkan dengan BX dijumlahkan dengan C sama dengan 0, kalau punya akar-akar X1 dan X2, tentunya kalau dibilang katanya jumlah akar-akar X1 plus X2 itu kan pakai rumus min B per A. Cuman dalam soal kita ini, X1-nya adalah A, X2-nya adalah B. Jadi abang tanya di sini A tambah B. Tetap rumusnya min B per A. Min B. B itu adalah koefisien X. Berarti minus 6 di sini per A. A itu adalah koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadratnya kan 1 ini. Hanya 1 nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan ya. Seperti hadirnya dia dalam kehidupan mudik. Kan gitu kan? Berarti min B per A, minus 6 per 1. Ya. Berarti adik dapat persamaan apa? A plus B yang sama dengan negatif 6. Terus pasti satu lagi pasti kepake. A kali B. X1 kali X2. X1 kali X2 pakai rumus apa? C per A. Kan gitu kan? Berarti C per A. Di sini jadi A kali B, C per A. C-nya adalah M, A-nya adalah 1. Jadi M per 1. Nah terus pasti ada gunanya ini kan? A sama dengan 2 kali B, gitu. Jadi kalau udah ada persamaan kuadrat, 2 elemen ini paling tidak adik harus udah tuliskan kian di kertas buram, karena pasti berguna. Ya. A plus B sama dengan minus 6, di mana nilai A-nya 2 kali B. A 2 kali B, berarti ini A-nya 2B plus B, itu kan jadinya 3B. 3B sama dengan berapa? Minus 6. Adik dapat dong nilai B, minus 6 per 3, minus 2. Kan gitu kan? Adik dapat dong nilai A, berapa? Iya, minus 4. Karena kan ini, A sama dengan 2 kali B. 2 kalinya minus 2. Minus 4. Kan gitu kan? Next, lanjut yang berikutnya lagi, ya berarti kita bisa dapatin A kali B. Di mana A-nya tadi minus 4, kali B-nya minus 2. Minus 4 kali minus 2 kan jadinya positif 8. Yang sama dengan M. Pertanyaan soalnya simpel. Siapa nilai memenuhi untuk akar dari 2 kalinya M? Berarti ini jadinya akar dari 2 kalinya 8. Akar 16 ya. Berarti akar 16 kita hitung berapa? 4, itu yang ditanya, akar 2M. Begitu ya. Oke, next one. Untuk soal yang berikutnya ada di soal kita yang ada di nomor 9. Fungsi komposisi. Nah, abang suka soalnya kayak gini nih. FOG2. Jadi karena ngerjainnya bisa gini. Fungsi komposisi itu ngerjainnya dari belakang aja, dari 2 ke depan. Jadi 2-nya masukin ke G. Gitu ya. 2-nya masukin ke G. Jadi mana fungsi G-nya? Ah, ini fungsi G-nya ini. Jadi masukin 2 ke dalam ini gitu ya, masukin 2 ke dalam ini. Artinya boleh abang sebut ini sebagai G2. Yuk gantikin X-nya jadi 2, berarti 2X berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu 4, dikurangin dengan 1 kan gitu kan, 2X kurang 1 per 3. Berarti kita dapat kalau nilai daripada G2-nya 3 per 3 itu 1. Jadi ketika 2 dimasukin ke G, hasilnya 1, itu G2. Nanti hasil yang sebesar 1 ini, pokoknya ini semua sudah 1, kan gitu kan? Nah, sama seperti perasaanku yang sama kan gitu kan? Pokoknya ini semua udah 1.
Habis itu apa? Nilai ini yang sebesar 1 masukin ke F gitu. Nah, jadi masukin kemari gitu dia. Masukin kemari kan gitu kan. Jadi sebenarnya pertanyaan dari soal ini lebih simpel, menjadi apa? Tentuin nilai daripada F1-nya. Meskipun soalnya di awal F komposisi G 2, tapi kan kita udah cari dulu berapa G2-nya yang sebesar 1. Jadi pertanyaan soalnya jadi F1. Jadi dapat muncul problem. Problemnya apa? Yang dikasih tahu di soal adalah F2X kuadrat yang sama dengan 5 min 6X kuadrat. Kita mau cari F1 gitu. Kita mau cari ini semua jadi 1 gitu ya. Pokoknya ini harus 1. Berapakah nilai X yang adik substitusi supaya ini jadi 1? Jadi contoh. Kalau adik masukin X-nya 1, ini kan jadi 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 ya kali 2. Kan jadi F2 ini bukan jadi F1. Contoh adik masukin X-nya 0. Kalau kita coba-coba ya, tebak-tebak ya. Masukin X-nya 0, berarti kan jadi 0 kuadrat, berarti 0 kali 2, F0. Kita dapatnya F0, padahal ini soalnya sudah lebih simpel menjadi F1. Jadi caranya gini deh, pokoknya ini harus adik buat menjadi 1. Berapakah nilai X yang adik substitusi supaya, kan gitu kan, supaya 2X kuadrat itu sama dengan 1, jadi gitu. Jadi kita bisa dapat X kuadrat kan, X kuadratnya berapa? 1/2. Artinya apa? Ketika adik ganti X kuadratnya menjadi setengah, ini jadi 1 gitu deh. Nggak percaya? Coba gitu ya, Dek ya. Mungkin sebenarnya nggak percaya sih. Nah, kan gitu kan? Nah, jadi artinya ganti X kuadratnya jadi 1. Berarti F tetap 2 kali X kuadratnya diganti jadi 1/2. Sorry, X kuadratnya diganti jadi setengah. Artinya ganti X kuadratnya jadi setengah. X kuadratnya kita ganti jadi setengah. Ini jadi F1. Benar ya? Berarti ini menjadi F berapa? 2 kali setengah. F1. Itu yang ditanya tuh di sini. Nah, artinya apa? Kalau X kuadrat di ruas kiri adik ganti jadi setengah, X kuadrat di ruas kanan juga harus adik ganti jadi setengah. Jadi persamaan gitu. 5 kurang 6 kali X kuadratnya diganti jadi setengah. Berarti ini kan pertanyaannya kan jadi 5 dikurangkan dengan 6 kali setengah. Ya, 6 kali setengah kan udah 3. Kan gitu kan? Jadi jawabannya kan 5 kurang 3. Yang hasilnya berapa? 2. Gitu ya. Untuk soal kita tentang komposisi nomor 9. Oke. Next, kita ambil lagi soal yang berikutnya, nomor 10. Nah, ini nih. Katanya ada berapakah volume kubus ya? Kalau untuk nyari volume kubus kan kita udah tahu rumusnya. Volume kubus adalah panjang rusuk yang pangkat 3. Artinya, ketika adik mau cari volume rusuk, adik hanya butuh informasi volume kubus, adik hanya butuh informasi berapa panjang rusuk. Nah, kebercukupan. Apakah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan soal ini? Hanya panjang rusuknya yang sebesar 6 cm. Kita coba apa rumus panjang rusuk kan gitu kan? Kalau dibilang katanya panjang rusuk kan itu di apa kan? Di panjang rusuk kubus ya kan gitu kan? Kalau dibilang katanya panjang rusuk kubus itu kan langsung S kan gitu kan? Yang sebesar berapa? Sebesar 6. Dapatlah volumenya S pangkat 3. Jadi pernyataan satu saja udah cukup nih untuk menjawab pertanyaan. Gimana kalau hanya pakai pernyataan nomor 2? Luas permukaan kubus yang sebesar 216 kan gitu kan, Di? Nah, ini katanya hanya ruas permukaan kubus nih, yang besarnya adalah 216, kan gitu kan. Apa rumus mencari luas permukaan kubus? 6S kuadrat, kan gitu kan. 6S kuadrat yang sebesar 216. Kalau kayak gini kan, adik nggak perlu cukup tahu siapa S-nya, yang penting kan dari sini kan kita bisa dapat S-nya, berapa panjang rusuknya. Kalau udah dapat panjang rusuk kan berarti volume udah terjawab. Jadi keuntungan soal yang seperti ini itu, artinya adik nggak perlu harus tanya mendetail gitu, dapat mendetail, yang penting cukup aja kan gitu kan. Adik dapat rusuknya dari sini ya sudah, berarti pernyataan 2 saja pun cukup untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja pun cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya yang ini ya. Oke. Next, untuk soal yang berikutnya kita ambil dari soal kita yang di nomor 11. Yuk. Sebanyak 1000 petani, banyak amat ya, akan menanam jenis bunga. Orang itu yang nanam bunga, yang repot juga ya, ngurusin orang lain nih. Ada 900 orang menanam bunga mawar, dan 500 orang menanam bunga melati. Jika X adalah jumlah minimum petani menanam kedua-duanya. Nah, mungkin adik sudah familiar dengan bahasa yang menanam kedua-duanya, yang suka kedua-duanya, kan gitu kan? Berarti itu di himpunan kan ya? Menanam kedua-duanya, dan Y adalah jumlah maksimum petani yang menanam kedua-duanya. Y kurang X-nya berapa ya. Jadi gini, artinya kan ada kedua-duanya, artinya ada irisan. Ini kan di matematika ini namanya kan, atau di himpunan ini kan namanya kan irisan. Artinya irisan ini pun sebenarnya terbagi menjadi 2 jenis besar. Yang pertama irisan himpunan yang saling berpotongan.
Nah, irisan himpunan yang saling berpotongan. Nah, ini yang seperti ini ya, saling berpotongan. Kan mereka kan beririsan di sini nih. Nah, sama satu lagi yang memang ya yang memang benar-benar irisan juga, tapi dia bentuknya hubungan dua himpunannya itu bukan saling berpotongan, tapi apa? Himpunan bagian. Ini kan irisannya kan jadi ini. Oke, makanya ada X dan Y, di mana X itu nilai minimum dan Y itu nilai maksimum. Jadi yang pertama gini dulu, ada bisa bayangin kalau ada 1000 petani menanam jenis bunga, 900 orang nanam bawang, nanam mawar gitu. Artinya kan gini, kalau dijumlahkan kan 900 orang yang nanam bunga mawar dengan 500 orang yang nanam bunga melati, lebih ini. Kan gitu kan? Artinya kan 900 dijumlahkan dengan 500 orang, ini aja pun sudah berapa? 1.400 orang kan? Padahal jumlah petaninya cuma ada sebanyak 1.000 petani. Berarti 400 orang ini siapa? Penyusup? Enggak. Artinya apa? 400 orang ini adalah orang yang tunjuk tangan dua-duanya. Artinya apa? Ketika dia ditanya siapa yang nanam mawar, dia tunjuk tangan. Yang 400 orang ini tunjuk tangan. Terus siapa yang nanam melati? Ya yang 400 orang ini juga tunjuk tangan gitu. Jadi bisa jadi lebih kan gitu kan, karena ada orang yang ketika ditanya A dia jawab, dia tunjuk tangan, ketika ditanya B dia juga tunjuk tangan kan gitu kan. Makanya jumlah total yang tunjuk tangan jadi 1.400 orang kan. Artinya ada yang lebih 400. Siapa 400 ini padahal jumlah petaninya 1.000. Inilah yang beririsan. Dua-duanya dia tunjuk tangan. Suka keduanya kan gitu kan. Ini tanam keduanya. Nah, ini dia yang tanam keduanya. Oke. Nah, kemudian ada namanya irisan yang himpunan bagian. Artinya apa? Jadi totalnya itu ada sebanyak 1.000 orang, kan gitu kan? Semestanya ini ada sebanyak 1.000 orang. Semestanya di sini ada sebanyak 1.000 orang. Jadi ketika ditanya siapa orang yang nanam bunga mawar, ada 900 orang yang tunjuk tangan. Jadi bunga mawar itu di luar, kan gitu kan? Lalu bunga melati itu di dalam. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi yang 400 orang itu yang kejadiannya begini, 400 orang itu yang himpunannya saling berpotongan. Lalu berikutnya adalah yang saling beririsan, bisa jadi dia himpunan bagian. Artinya melati adalah himpunan bagian dari mawar. Jadi kalau ditanya katanya yang nanam melati berapa orang? 500 orang. Jadi yang ini irisannya jadi 500 orang. Yang 500 orang ini rupanya bagian juga dari yang nanam bunga mawar yang sebesar 900 gitu. Jadi mawarnya ini 900. Padahal totalnya 1.000 petani. Berarti sebenarnya total yang menanam sebenarnya ada 900 orang dong. Karena mawar itu adalah karena melati itu adalah himpunan bagian dari si mawar. Berarti kalau total semuanya yang nanam jadi tinggal 900 kan gitu kan? Setotal yang nanam bunga mawar. Padahal total petaninya adalah 1.000. Berarti ada 100 orang dong yang nggak nanam kedua-duanya di luar. Boleh kan? Bisa jadi kejadiannya gitu kan? Ada 100 orang yang tidak menanam kedua-duanya. Kan gitu kan? Ada di luar 100 orang ini. Jadi pertanyaannya, irisannya itu adalah 500 gitu. Ya kan? 500 dia nanam melati juga, dia nanam mawar juga gitu. Dia nanam melati juga, dia nanam mawar juga. Artinya himpunannya berhubungannya saling himpunan bagian. Kalau yang ini tadi himpunannya berhubungan saling berpotongan. Jadi yang nanam kedua-duanya minimumnya berapa X? Berarti 400 orang. Maksimumnya berapa? Y, berarti 500 orang gitu ya. Pertanyaannya adalah Y kurang X, berarti 500 kurang 400. Yang hasilnya adalah 100 orang gitu ya. Oke, next yang berikutnya kita ambil soal yang ada di nomor 12 nih. Yup. Nih, ini merupakan soal tentang perpangkatan eksponen. Pertanyaannya 3 pangkat M. Hubungan antara kuantitas P dan Q. 27 berpangkat dengan M plus 1. Abang bisa buat 27 berpangkat dengan M plus 1 itu kan jadi 27 berpangkat M dikali dengan 27. Pangkat 1. Boleh ya? Yang ini. Kan gitu kan M plus 1. Kalau dia perkalian kan pangkat dijumlah. Kurang 2 kali 27 yang berpangkat dengan M. Yang nilainya sama dengan berapa Bang? Sama dengan 200. Nah, jadi seperti ini persamaannya. Jadi 27 pangkat M kalau adik masih berat ya misalkan aja 27 pangkat M menjadi sebuah variabel. Katakan variabelnya X mungkin. Gitu kan? Jadi X kali 27 pangkat 1 ini. Boleh Abang sebut sebagai 27X. Kan gitu kan untuk yang ini. Dikurangin dengan 2 kali 27 pangkat M. 27 pangkat M tadi kan ada X. Berarti dikurangin sama 2X. Yang hasilnya berapa? 200. Ini kan jadi 25X jadinya kan 27X kurang 2X.
sama dengan 200. Adik dapat nilai X. 200 bagi 25. Emang berapa? Kalau dibilang katanya 200, kita bagiin sama 25. Kan gitu kan? Hasilnya adalah sebesar 8. Kan gitu kan, Di? 8-nya masih X. Kita kan bukan nyari X, tapi apa? X tadi adalah 27 pangkat M. Jadi biar mudah aja. Adik dapat 27 pangkat M, hasilnya sama dengan 8. Lah pertanyaannya apa? 3 pangkat M. 27 itu kan bisa kita buat menjadi 3 pangkat 3 toh. Atau 27 pangkat M bisa kita buat menjadi 3 pangkat M yang dipangkatin sama 3 yang sama dengan 8. Sah ini ya. Kan gitu kan? Sama aja ini kan gitu kan. Jadi 3 pangkat 3 27 atau 3 pangkat 3 M. Nah 8 pun bisa kita buat menjadi 2 berpangkat dengan 3. Nah gitu ya. Jadi pangkat 3-nya ruas kiri kanan habis. Kita dapat kesimpulan. Kalau 3 pangkat M sama dengan 2. Jadi kuantitas P-nya 2, kuantitas Q-nya 2, berarti P sama dengan Q dong. Untuk soal kita yang ini. Kan gitu kan, Di? Nah, next berikutnya Abang akan open lagi untuk soal yang ada di nomor 13 ya. Rata-rata nilai kelompok A 670, rata-rata nilai kelompok B 700. Jika rata-rata gabungannya adalah 680, maka perbandingan kelompok B terhadap kelompok A. Perbandingan, kan gitu kan, Di? Ini rataan gabungan, Di. Yang notabene kalau mau cari rumusnya rataan gabungan itu akan sama dengan apa? Rata-ratanya kelompok A dikalikan dengan jumlahnya kelompok A, dijumlahin sama rata-ratanya kelompok B dikaliin dengan jumlahnya kelompok B. Dibagiin sama NA plus NB. Itu kalau dia konsep rataan gabungan, ya kan? Nah, tapi Abang punya kabar gembira untuk kita semua. Kenapa? Kalau ditanya perbandingan nilai, gampangnya apa? Urutkan saja nilai rata-ratanya dari mulai bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Bilangan terkecilnya berarti 670 ya. Berarti 670 bilangan terkecil diikuti oleh 680, di mana 680 itu rataan gabungan ya. Diikuti oleh 700 rataan kelompok B gitu dia. Jadi ini rataan gabungan, ini rataan gabungan. Abang singkat XG. Kan gitu kan? Rataan gabungan pasti nilainya di antara dua buah nilai yang digabungkan, pasti itu, Di. Berarti 670 apa tadi? 670 adalah rataan dari kelompok A. 700 tadi apa? Rataan dari kelompok B, kan gitu kan? 700 rataan dari kelompok B. Kalau yang ditanya perbandingan jumlah, ada cukup cari selisih dari nilai-nilai ini, angka-angka ini. 670 sama 680 selisih berapa? 10 dong, benar. 680 sama 700 dia selisih berapa? 20 dong, benar kan gitu kan? Jadi kalau ditanya katanya perbandingan jumlah, ya ini 10 sama 20 ini, Di, kan gitu kan? Perbandingan jumlah 10 sama 20 ini. Tapi ini perbandingan antara jumlah kelompok B, berarti bisa kita NB terhadap kelompok A, terhadap NA. Jadi kalau ditanya katanya NB-nya berapa, adek jangan jawab 20 ya, kali silang kemari gitu. NB-nya 10 gitu ya. Terus begitu juga kalau ditanya katanya NA, jangan jawab 10, kali silang ke sana. 20. Jadi jawabannya 10 per 20 atau boleh sederhananya 1 per 2. 1 banding 2 ya perbandingan kelompoknya. Gitu ya. Itu untuk rataan gabungan kalau pertanyaannya adalah perbandingan jumlah ya. Berikutnya untuk soal kita yang ada di nomor 14 gitu ya. Ini untuk X-nya di antara 0 sampai 1. Ada bisa berpikir nggak di antara 0 sampai 1? Kalau ada nggak bisa berpikir, coba dirasakan gitu ya. Mana tahu nggak bisa berpikir lagi. Nah ini kan di antara 0 sampai 1. 0,5 kan gitu kan? Di antara 0 sampai 1 itu setengah kan? Jadi adik berhak mengganti setiap variabel X di kuantitas P dan di kuantitas Q dengan setengah, 0,5 boleh. Tapi terlalu ribet ya, apalagi mengganti kemari kan X-nya diganti setengah kan gitu kan? Tapi bisa kita buat lebih sederhana, artinya gini, 1 kurangin sama 2 pangkat X yang dibagiin sama, wait a minute, bentar ya, yang 1 kurang 2 pangkat X yang semuanya dibagiin, ya kan, dibagiin sama ini. Ini kan bisa kita kali nih. 2 kali 2 kan gitu kan? Artinya kalau perkalian pangkat dijumlah dong ya kan? 1 dikurang dengan 2 pangkat, ini kan pangkatnya dijumlah. Antara siapa? X plus 2, ada cukup jumlahin sama X minus 2 gitu ya. Kalau dia perkalian kan pangkat dijumlah. X plus 2 dijumlahin dengan X minus 2. X plus X, berarti itu jadinya 2X. Plus 2 dijumlahin dengan minus 2, habis gitu ya. Jadi kuantitas P-nya jadi seperti ini. Atau bisa Abang lebih sederhanakan lagi. Jadi 1 kurang 2 pangkat X dibagiin sama siapa Bang? 1 kurang 2 pangkat 2X kan bisa Abang buat menjadi 2 pangkat X tapi pangkat 2. Kan boleh. Nah ini penyebutnya bisa kita faktorin. 1 kurang 2 pangkat X. Ya namanya juga memfaktorkan 1 kurang B kuadrat. Kan gitu kan? Itu kan faktornya kan udah pasti. Jadi 1 plus 2 pangkat X dikali dengan 1 minus 2 pangkat
X gitu. Jadi kuantitas P-nya bisa habis nih. 1 kurang 2 pangkat X, 1 kurang 2 pangkat X bisa habis. Jadi kuantitas P-nya lebih sederhana. 1 per 1 plus 2 pangkat X. Ini untuk kuantitas P ini semua. Kan lebih enak nih menggantikan X-nya 0,5 ke persamaan ini daripada menggantikan X-nya 0,5 ke persamaan ini. Kuantitas Q-nya juga kayaknya bisa dibuat jadi lebih sederhana deh. Coba perhatiin. 2 pangkat X dibagi dengan 2 pangkat X plus 1. Kan bisa abang pecah menjadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 toh. Boleh dong, X tambah 1. Ini 2 pangkat X-nya kan bisa habis. Jadi lebih sederhana. Kuantitas Q-nya menjadi 1 per 2. Jadi Q-nya setengah. Kita tinggal nyari P-nya. Tapi ingat, nilai P kita substitusi dulu X-nya 0,5. Ini jadi gimana? 1 per gantikan X-nya 0,5. 1 tambah 1 plus 2 pangkat X. 2 pangkat setengah. 2 pangkat 0,5. Anyway, 2 pangkat setengah itu kan akar. 1 plus akar 2. Kan gitu kan, Dik? Sama dengan 1 per 1 plus akar 2 berapa? 1, sekian-sekian. Tentunya kan? Akar 2-nya kan 1, sekian-sekian. Kan gitu kan, Dik? Berarti ini menjadi 1 per 1 tambah 1 sekian, 1 koma berarti 2, sekian-sekian. Ini 1 per 2, sekian-sekian. Lah ini 1 per 2. Besaran siapa? Ayo. Besaran Q lah. Karena kan pembaginya ini kan sudah lebih banyak, 2, sekian. Lebih banyak pembaginya kan? Ini pembaginya hanya 2. Berarti kesimpulannya apa? Q lebih besar daripada P atau P lebih kecil daripada Q. Ya, ini soal UTBK berturut-turut nih. Setiap tahun UTBK selalu ada soal-soal yang seperti ini ya. Jadi keep, artinya silahkan disimpan menjadi perbendaharaan soalmu. Nomor 15, ini soal UTBK tahun lalu kalau nggak salah sih, hasil fast respon dari siswa kita yang ujian ya. Sebuah mobil mengikuti parade dalam satu baris sepanjang 2 km. Kan gitu kan? Jadi panjang paradenya itu 2 km. Kita keep dulu informasinya ya. Dengan jarak antar mobil yang berdekatan 2-5 meter. Panjang mobil peserta parade berkisar 2-4 meter. Banyak mobil yang mengikuti parade. Ada bisa bayangin kalau sebuah parade kan gitu kan, artinya sebuah jalan, abang gambarkan deh itu sebuah jalan, kan gitu kan, ada sebuah jalan. Jadi diikuti oleh parade gitu dia kan, antara mobil. Jadi berdekatan. Jadi mobilnya 2-5 meter, jaraknya 2-4 meter. Jadi kita bisa anggap mobilnya itu yang paling kecil-kecil semua. Mobilnya paling kecil-kecil gitu dia kan, yang panjang-panjang 2 meter kan gitu kan, Terus jaraknya kita rapatin aja 2-2 meter gitu. Artinya jarak paling kecil yang mungkin terjadi 2-2 meter, 2-2 meter kan gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ini kejadian yang paling kecil kan, kejadian yang paling padat gitu dia kan. Sehingga apa? Mengakibatkan panjang lintasannya yang sebanyak 2 km tadi kalau kita bagikan itu kan jadi dapatnya apa? Jadi banyak mobil paling besar, yang mengikuti parade. Benar dong, jadi gitu dong. Kalau kita anggap mobilnya mobil paling kecil, jaraknya pun jarak-jarak yang paling pendek. Jadi makin rame mobilnya, artinya mobil yang mengikuti paradenya adalah mobil paling rame gitu. Kejadian paling besar kan gitu kan, Di. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa banyak mobilnya ini kan gitu kan. Artinya kan gini, ini tadi kan kita anggap kan 2 meter kan gitu kan, Di. Dengan jarak antar mobil itu 2 meter juga. Jadi satu mobil bersih itu udah habis atau mengambil jarak 4 meter dong. Setuju ya? 2 meter untuk mobilnya, 2 meter untuk jaraknya. Panjang paradenya kan 2 km, kan gitu kan? Kalau dibilang katanya panjang parade 2 km itu kan 2000 meter tuh, gitu kan? 2000 meter. Ya bagi aja per 4 meter untuk satu mobil. Sama dengan berapa mobil jadinya tuh? 500 mobil. Ya kan benar ya? 500 mobil ya, kan gitu kan, 500 mobil paling padat, kondisi paling padat ya, kondisi paling padat. Gimana kalau kondisi paling lengang, artinya kita anggap mobilnya mobil paling besar semua, dengan jarak paling panjang semua gitu ya, kita misalkan parade, tapi mobilnya mobil paling besar-besar semua ini, tuh, kemudian jaraknya jarak paling panjang semua, kan gitu kan, tuh, dan seterusnya, kan gitu kan, ya jaraknya sama, tetap 2 km kan, jaraknya tetap 2 km, sama konsepnya, Jadi kalau dibilang katanya satu mobil kan gitu kan, untuk mobilnya kan kita anggap mobil paling panjang. Mobil paling panjang itu kan 5 meter kan gitu kan, Mobil panjang itu kan 5 meter. Sama jarak paling jauh antar mobil itu 4 meter. Jarak paling jauh antar mobil itu 4 meter. Jadi bersih satu mobil antara mobil dengan jaraknya itu sudah makan tempat 9 meter. Nah, panjang lintasannya 2000 meter.
Satu mobil ngabisin tempat 9 meter. Itu kan sekitar 200-an, kan gitu kan, Di? 220-an gitu, Di, ya kan? 220-an mobil, kan gitu kan, Di? Nah, coba kita bandingin dengan kuantitas ki. Dikala dia kuantitasnya adalah paling lengang, itu 200-an mobil. Apalagi kondisi paling tinggi udah 500-an, apapun ceritanya kuantitas P akan lebih besar daripada kuantitas Q. Karena kuantitas Q-nya kan cuma 100 mobil kan gitu kan, artinya cuma 100 ya. Nah, gitu tuh untuk menjawab soal yang seperti ini ya. Nah, next untuk soal kita yang ada di nomor 16 ya. Matriks. Abang pikir nggak terlalu rumit untuk soal matriks ini karena kan pertanyaannya hanya sebatas apa? Matriks singular. Apa artinya matriks singular? Determinan matriksnya sama dengan 0. Jadi determinan N, determinan matriks M sama dengan 0 gitu ya. Yuk, determinan perkalian diagonal utama dikurangkan dengan diagonal sekunder. 2 kali 7, 14 dikurangkan dengan, kan gitu kan? 3x plus 4 dikaliin dengan minus 1. Coba 3x plus 4, adik kaliin sama min 1, kan kali minus semua. Min 3x plus 4-nya juga kali minus 1, minus 4. Yang hasilnya berapa? 0. Adik tinggal kali negatifnya loh. 14 minus-minus jadi positif 3x. Minus-minus ini juga jadi positif 4 yang sama dengan 0. Begitu ya. Berarti adik dapat nih persamaan 3x sama dengan 14 plus 4 kan 18. Pindahin ke ruas sekarang kan jadi negatif 18. Adik dapat nilai x berapa? Ayo, minus berapa ayo? Minus? Iya, dapatnya jadi minus 6. Tapi pertanyaannya bukan berapa nilai x ya. X plus 5. Minus 6 plus 5. Berarti itu minus 1. Gitu ya. Jadi itu dulu untuk soal kita tentang pengetahuan kuantitatif ya. Sampai jumpa di soal tryout yang berikutnya. Sekian dari Abang, sekian dari kami Bimbel Talenta Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan persiapan menuju UTBK berbuah manis berikutnya. Tetap semangat tadi Abang semuanya, tetap jaga stamina, jaga konsentrasi, terutama tetap jaga keep on spirit nih. Sampai jumpa dalam kesempatan. See you next time.